Ya sudah semakin banyak saja ya orang yang merasa gerah kepada buzzer dengan politik pecah belahnya. Bahkan baru-baru ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam sebuah wawancara juga berkomentar tentang buzzer ini. Menurutnya, negeri ini bisa hancur gara-gara buzzer. Namun sebenarnya buzzer-buzzer tersebut hanyalah orang bayaran saja. Jadi jika kita memang ingin agar bangsa ini terbebas dari para buzzer, maka yang pertama kali harus dihilangkan adalah orang yang membayar buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Istilah buzzer selalu menjadi perbincangan setiap saat ya. Kenapa? Karena istilah buzzer ini sering dikonotasikan oleh orang tertentu pada konotasi yang tidak baik karena dianggap ya selalu menyerang orang. Padahal buzzer itu sendiri adalah sebuah jasa yang biasa dipakai orang untuk kemudian ya mempromosikan, memperkenalkan, mempublikasikan seseorang. Dan buzzer itu sendiri adalah ya ada buzzer politik dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya apakah ada buzzer-buzzer itu kemudian dibayar? Ya, saya tidak tahu pasti sebuah kenyataan-kenyataan itu karena memang ya banyak orang yang sering membuat statement bahwa ada buzzer-buzzer yang kemudian dibayar ya. Itu yang sering kita dengar dari berbagai media sosial. Tetapi istilah ini sebenarnya tidak bisa kemudian disamaratakan terhadap setiap orang yang kemudian mencoba bermain di media sosial. Karena setiap orang yang punya platform media sosial itu berpotensi untuk kemudian menjadi buzzer, karena pasti dia akan mempublikasikan, akan mempromosikan ya seseorang, apalagi seorang tokoh yang dia idolakan. Nah, apakah kemudian itu dibayar atau tidak dibayar? Ya, saya sebagai orang yang sering juga terlibat dalam kegiatan media sosial itu tak pernah menemukan ya istilah orang kemudian dibayar dan sebagainya. Nah, apa yang kita lihat sejauh ini ketika ada seseorang yang mencoba mempromosikan, memperkenalkan itu karena ya dia mengidolakan hal tersebut, orang tersebut, maka itu adalah hal yang wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Jadi ketika si A mempromosikan seseorang, maka pada saat yang sama dia telah menjadi buzzer ya, dan sebaliknya juga ketika si B mempromosikan seseorang, pada saat yang sama itu sudah menjadi buzzer. Jadi pada prinsipnya kita semua ini adalah buzzer-buzzer ya, yang masing-masing mencoba untuk kemudian memunculkan atau mempromosikan seseorang, sehingga tidak perlu untuk kemudian orang itu saling menuding ini buzzer ini buzzer ini, karena pada prinsipnya kita semua ini adalah buzzer. Ada hal yang menarik ya, penyampaian dari orang yang mungkin selama ini dia banyak bermain pada media sosial, yang kemudian ya mencoba memberikan ya jawaban atau semacam respon terhadap ya pernyataan-pernyataan yang selama ini ada yang mengatakan bahwa buzzer-buzzer itu dibayar. Mungkin yang dituduh ini adalah ya orang-orang yang selama ini ya menjadi simpatisan atau loyalis rejim hari ini, karena itu yang sering diserang oleh seseorang bahwa ketika ada orang yang mengkritik pemerintah maka adalah buzzer-buzzer yang kemudian menyerang balik. Itu yang mereka sering ya narasikan di media sosial. Kita coba simak dulu pernyataan dari statement daripada orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, salam budaya. Salam tatak, salam sehat, salam waras. Ini menjawab tetangga sebelah yang mengatakan bahwa katanya saya buzzer bayaran. Sorry wong sebelah. Sorry. Sekali lagi, sorry wong sebelah. Kamu mengatakan aku buzzer. Matamu ndak padang kamu gila. Ya. Tak kandhani. Ngono. Kupingmu jembengen, matamu celekno gen ero. Yang tawarti ya. Aku mendukung Pak Jokowi untuk lanjut 3 periode. Itu murni tanpa bayaran. Wong-wong ini Pak Jokowi kusung desa anti bayaran. Apa meneh menunggu perintah demo, menunggu amplop dan nasi bungkus. Sorry. Kacau. Walaupun kiri, aku bukan pemakan barang haram. Sorry. Murni mendukung Pak Jokowi untuk lanjut seandainya 2024 masih bisa. Karena apa? Tidak ingin Indonesia, negeri tercinta NKRI ini
jatuh di tangan yang salah. Karena kalau sudah jatuh di tangan yang salah, di belakangnya pasti ada orang yang mengincar, mau menguasai dan menghancurkan suatu tujuan mereka. Kita khusus wong desa mencintai Pak Jokowi karena kinerja dan ketegasannya, dan seorang pemimpin yang masih mempunyai akhlak tinggi. Walaupun sama yang mengaku ulama diwol-olok, sikatnya kodok menguasai istana, tenang, Pak Jokowi tenang, Mas ya. dan tatak. Karena siapa? Yang bilang ya orang itu saja, Ya benar yang itu. nafsunya tidak terpenuhi, Ya benar-benar. tujuannya dia terjegal. Sekali lagi, bagi anda sebelah, pendukung sebelah yang mengatakan saya buser, matamu belen, raupo melek Cuci muka, raup cuci muka. Wong desa anti bayar BLT ra butuh, BLT aja nggak butuh katanya. ndak oleh ndak mau ndak tatak, Nggak dapat masih nggak bisa apa-apa. bekerja walaupun tani. Gitu. Masih bisa bekerja walaupun tani. Mengatakan buser mangklek mu semplah. Anti muka wong desa ini masih bisa berusaha, tidak Cocok. menanti perintah, Kerja keras. apalagi mengatasnamakan agama. Sorry, kita beragama, agama itu buat tuntunan, Iya. bukan buat tumpaan, apalagi untuk mencapai tujuan suatu politik. Luar Sorry, biasa. kita masih waras. Karena adanya agama, kita justru belajar akhlak, saling menghargai dan menghormati, apalagi pada pemimpinnya. Saya mencintai, cinta karena bukan tanpa alasan, cinta karena kinerja Ini yang luar luar biasa. Memang sadar tidak semuanya sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia selalu ada kekurangannya. Tapi Luar Pak Jokowi biasa. mau introspeksi dari kesalahan untuk berbuat lebih baik. Paham? Sing masih mengatakan buser, rini ora jak ngopi. Matamu gen elek. Pikiranmu gen bener, atimu gen resik. Dan pandanganmu gen jo salah. Mas, apa? Biar bisa melihat masa depan. Tidak menengok ke depan. Salam sehat, salam marah, salam tatak. Yang mengatakan Anda, yang mengatakan aku buser, Anda kurang sehat, kurang waras. Rinio, aku tani tatak, nggih mangan situ rawawah. Ini kuliah saya iso, tidak pernah menanti perintah untuk demo-demo. Sorry, wong waras lan tatak. Salam mikir sehat, salam waras, salam tatak. Selalu tangguh untuk menunggu satu komando. Salam waras, salam tatak. Dari wong-wong desa pelosok negeri Nuswantoro kepada pendukung bakal calon presiden dari Partai Nasdem yang budiman, saya ingin bertanya, Ya Pak Anies Baswedan. dulu Anda sewaktu Nasdem mendukung Pak Jokowi untuk maju pemilihan presiden 2019, Anda mengatakan bahwa partai PDI dan Nasdem PKI. Ya. Itu yang Anda bilang sendiri. Terus sekarang Anda memuja-muja Nasdem yang mencalonkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon presiden. Pertanyaannya, yang dulu kau hina dan sekarang kau puja, apa namanya? Tidak, munafik. Itu sebelah yang lucu banget. Inilah yang berbahaya. Karena apa? Orang munafik dengan segala cara dan upaya ingin dicapainya tujuannya supaya apa? Dia bisa bebas dan ikut menguasai bangsa Indonesia untuk digiring ke arah tujuan mereka. Hati-hati. Hati-hati dengan perkataan Anda sendiri, karena munafik yang sesungguhnya adalah jiwa-jiwa yang sudah dikendalikan dan dikuasai oleh sifat-sifat setan. Sedangkan kita mendukung satu komando Bapak Jokowi. Kita sadar Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam suku, budaya, agama, adat istiadat yang harus kita junjung tinggi.
saling menghargai dan saling menghormati. Kalau sampai orang-orang munafik menguasai dan mau digiring ke satu identitas keyakinan mereka, yang terjadi apa? Ambiar Indonesia. Dia bilang cinta NKRI, demi NKRI. Negeri ini bukan milik Jokowi, negeri ini bukan milik TNI, bukan milik Polri. Itulah yang ada selalu menghasut dan menghasut dan menghasut. Hati-hati Demi kita. membodohi orang-orang yang bodoh tapi tidak paham. Mencari seorang pemimpin untuk negeri ini bukan karena dia fasih berbahasa Inggris saja. Tidak seorang yang bisa merangkai kata-kata semanis gula tapi tidak ada fakta dan kinerja, yang hanya diduduk meja kursi manis saja. Seorang pemimpin NKRI tidak hanya seorang yang bertampan Mbak Arjuna. Tidak kita mencari seorang yang segede Buto, tidak. Tapi kita mencari karena ketegasan dan kinerjanya untuk merangkul bangsa yang berbagai macam suku budaya adat yang ada di bumi pertiwi NKRI. Kita mencari pemimpin yang bisa membawa ke depan Indonesia lebih maju dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kalau cuma gede ototnya, gede fisiknya tapi dia tidak tegas, Indonesia rumat dimakan oleh negara tetangga karena mengincar hasil bumi yang terkandung di bumi pertiwi ini. Kita selalu menyuarakan kebenaran. Menurut kita orang yang waras walaupun dicaci dan dimaki. Makanya Pak Jokowi sadar dengan cacian mereka, dengan hinaan mereka. Tapi Pak Jokowi tatak dan tangguh, selalu menyikapinya dengan senyum dan santai. Karena orang-orang munafik. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan daripada orang ini. Jadi kita bisa ya memahami bahwa pada prinsipnya kita semua ini adalah buzzer. Dan ketika saya misalnya kemudian mempromosikan seseorang, sebutlah program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebuah capaian-capaian, kesuksesan, ya maka itu adalah hal yang wajar-wajar karena itu adalah sebuah kenyataan yang kita lihat, sebuah situasi yang kita saksikan, keadaan yang kita alami. Dan ketika itu kemudian kita publikasikan ya ke media, maka itu hal yang biasa-biasa saja. Dan karena itulah kita ini tidak bisa melepaskan diri bahwa pada prinsipnya kita ini adalah buzzer ya pada umumnya. Kenapa? Karena ini soal ya aktivitas kita yang memang memiliki platform sebagai orang yang memiliki media sosial dan pasti kita akan mempublikasikan. Sebagai orang kampung ya, saya selalu mempromosikan program-program Pak Jokowi misalnya. Ya, karena itu yang saya lihat, itu yang saya saksikan bagaimana pembangunan di desa-desa itu betul-betul terasa dan dinikmati oleh masyarakat desa. Dan itu adalah suatu hal yang wajar dan yang mesti dilakukan biar publik memahami dan mengetahui bahwa banyak kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa. Itu adalah sebuah kenyataan real yang ada hari ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.